Di desa Sarangan yang tenang, terletak di dataran tinggi Jawa Timur yang subur, hiduplah Kiai Pasir dan istrinya, Nyai Pasir. Mereka menjalani kehidupan sederhana namun memuaskan, menghabiskan hari-hari mereka bertani di tanah yang subur dan berburu di hutan lebat yang mengelilingi rumah mereka. Penduduk desa mengagumi dedikasi mereka yang tak tergoyahkan dan kehidupan harmonis mereka. Meskipun mereka puas, kesedihan mendalam tetap ada di hati mereka. Bertahun-tahun Kiai dan Nyai Pasir merindukan seorang anak untuk melengkapi keluarga mereka, tetapi doa mereka sepertinya tidak terjawab. Teman-teman dan tetangga mereka sering menawarkan kata-kata penghiburan, tetapi rasa sakit dari keinginan yang belum terpenuhi tetap ada. Suatu malam, saat matahari tenggelam di bawah cakrawala, Kiai Pasir berbicara kepada Nyai Pasir tentang sebuah ide radikal. Mereka akan membangun sebuah altar di rumah mereka dan mendedikasikan diri mereka untuk meditasi dan doa yang intens, mencari berkah dari Sang Hyang Widi, kekuatan ilahi yang mereka sembah. Dengan harapan baru, mereka mempersiapkan perjalanan spiritual yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di dalam rumah mereka yang tenang, Kiai dan Nyai Pasir mendirikan sebuah altar sederhana yang dihiasi dengan persembahan buah-buahan, bunga, dan dupa. Mereka memulai semedi mereka atau meditasi mendalam, menuangkan semua harapan dan keinginan mereka ke dalam doa. Malam demi malam, mereka berlutut di depan altar, mencari petunjuk dan keajaiban. Suatu malam yang menentukan, saat Kiai Pasir bermeditasi, ia merasakan cahaya hangat menyelimutinya. Dalam visinya, muncul sosok agung Sang Hyang Widi. Kehadiran ilahi berbicara dengan lembut, menjanjikan mereka karunia seorang anak jika mereka dapat menemukan dan memakan telur mistis yang tersembunyi di dekat ladang mereka. Visi itu mengisi Kiai Pasir dengan rasa tujuan dan tekad. Keesokan paginya, Kiai Pasir berbagi visinya dengan Nyai Pasir. Mereka memutuskan untuk mencari telur mistis itu di ladang dan sekitarnya. Dengan hati penuh harapan dan antisipasi, mereka menyisir tanah, yakin bahwa doa mereka akan terjawab. Setelah sekian hari mencari, Nyai Pasir melihat sesuatu yang aneh di dekat akar pohon tua. Dia memanggil Kiai Pasir dan menggali bersama untuk menemukan sebuah telur yang bercahaya dan etereal. Telur itu memancarkan cahaya, kehangatan, dan energi magis. Mereka merasa telah menemukan apa yang mereka cari. Dengan rasa hormat dan kegembiraan, mereka membawa telur itu pulang ke rumah. Nyai Pasir menyiapkannya dengan hati-hati, memasaknya di atas api kecil. Saat mereka duduk bersama, mereka memakan telur itu, merasakan lonjakan vitalitas dan harapan di setiap gigitan, seolah-olah energi ilahi mengalir melalui pembuluh darah mereka. Namun, kegembiraan mereka hanya berlangsung singkat. Segera setelah mengonsumsi telur, Kiai Pasir mulai merasakan panas yang intens menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menggaruk kulitnya, mencoba meredakan rasa gatal yang tak tertahankan. Tetapi sensasi itu semakin parah. Saat dia melihat tangannya, dia melihat sisik mulai terbentuk, menandakan awal dari transformasi yang luar biasa. Tubuh Kiai Pasir bergetar saat transformasi mulai terjadi. Kulitnya mengeras menjadi sisik, anggota tubuhnya memanjang, dan ekor tumbuh dari tulang belakangnya. Nyai Pasir menyaksikan penderitaan suaminya, segera mengalami proses metamorfosis yang menyakitkan yang sama. Teriakan penderitaan mereka bergema di seluruh desa. Saat bentuk mereka stabil, penduduk desa menyaksikan dengan kagum dan ketakutan saat Kiai dan Nyai Pasir berubah menjadi naga besar dan megah. Pasangan itu kini menjulang di atas pepohonan, mengaum dan mengamuk. Tubuh mereka yang kuat mengukir alur-alur dalam di tanah dengan setiap gerakan. Tubuh naga menciptakan lekukan-lekukan dalam di tanah. Air mulai mengalir deras dari alur-alur ini, dengan cepat mengisi cekungan yang baru terbentuk. Penduduk desa, baik takut maupun terpesona, menyaksikan kelahiran Telaga Sarangan, danau yang luas dan berkilauan yang terbentuk dari transformasi pasangan itu. Dalam bentuk naga baru mereka, Kiai dan Nyai Pasir menemukan kekuatan besar. Mereka menikmati kekuatan baru mereka, merasa tak terkalahkan dan seperti dewa. Namun, dengan kekuatan besar datang godaan untuk menggunakannya dengan tak terkendali. Kiai Pasir terbuai oleh kekuatannya, merencanakan untuk menggunakan kekuatan mereka untuk menenggelamkan Gunung Lawu, membentuk ulang seluruh lanskap. Nyai Pasir, yang juga berubah, mendukung ambisinya tanpa sepenuhnya memahami potensi kehancuran yang bisa terjadi. Putra mereka, Joko Lelung, merasakan bencana yang akan datang. Menyadari bahwa dia perlu campur tangan, dilahirkan dari janji ilahi,
Dia memiliki pemahaman unik tentang keseimbangan spiritual dan bahaya yang disebabkan oleh kekuatan baru kedua orang tuanya. Dengan keinginannya untuk melindungi desanya, Joko Lelung mencari cara untuk meredam mereka. Dia mencari tempat suci yang tenang untuk bermeditasi. Dia memfokuskan energinya untuk mencapai Sang Hyang Widi, berharap mendapat petunjuk dan bantuan. Permohonannya tulus dan penuh rasa, didorong oleh cintanya kepada kedua orang tua dan desanya. Meditasinya yang intens tidak terjawab. Sang Hyang Widi merespons permohonan Joko Lelung, menenangkan roh Kiai dan Nyai Pasir. Kehadiran ilahi menenangkan kemarahan dan ambisi mereka, membantu mereka melihat potensi kehancuran yang hampir mereka lepaskan. Menyadari bahaya yang dapat mereka sebabkan, Kiai dan Nyai Pasir memilih untuk merangkul peran mereka sebagai penjaga danau daripada perusak. Mereka mundur ke dalam perairan Telaga Sarangan, bentuk naga mereka menjadi pelindung etereal desa dan penduduknya. Di Sarangan yang modern, legenda Kiai dan Nyai Pasir tetap menjadi bagian vital dari warisan komunitas. Setiap tahun, saat bulan suci mendekat, penduduk desa berkumpul untuk melakukan ritual bersih desa, menawarkan hasil panen mereka untuk menghormati roh-roh danau. Ritual tahunan tidak hanya menghormati masa lalu tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kisah Telaga Sarangan menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara iman dan kekuatan abadi, cinta, dan keluarga. Selama bertahun-tahun, legenda Kiai dan Nyai Pasir terus membentuk budaya dan spiritualitas desa Sarangan. Legenda ini mengajarkan pelajaran berharga tentang kerendahan hati, rasa hormat terhadap alam, dan kekuatan yang ditemukan dalam persatuan dan pengabdian. Warisan Telaga Sarangan tetap hidup, sebuah kisah abadi tentang transformasi dan hubungan mendalam antara manusia dan ilahi.